Hai para penggemar kisah inspiratif di channel Mari Bercerita. Bagaimana kabar kalian? Mimin doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, terhindar dari semua hutang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke kisahnya, seperti biasa, kalian tulis kota asal kalian ya, di kolom komentar agar Mimin tahu dari mana saja asal penikmat kisah inspiratif channel Mari Bercerita. Kisah kali ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja di salah satu perusahaan besar sebagai eksekutif senior yang bertanggung jawab atas strategi dan manajemen teknologi informasi, TI, serta sistem komputer perusahaan. Namun, ia memilih hidup yang sederhana dan jauh dari kata mewah. Suatu ketika, ia pergi ke salah satu bank bersama putranya untuk melakukan transaksi, dan di sana ia bertemu dengan mantan istri yang dulu pernah membuangnya. Ia dan putranya dipermalukan oleh mantan istri di depan nasabah lain karena penampilannya dianggap seperti gembel. Namun, beberapa menit kemudian, pria tersebut membuat seluruh orang di dalam bank terkejut dan syok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita, tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang, di mana setiap kisah adalah perjalanan emosi, harapan, dan impian yang akan menggerakkan hati. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Mari kita lanjut ke kisahnya. Namaku Adi Nugraha. Banyak orang kini mengenalku sebagai seorang pendiri startup yang beruntung, atau mungkin seorang angel investor yang sukses. Tapi saat ini, di mataku, gelar-gelar itu terasa hambar. Yang paling penting adalah gelar yang kugenggam erat di bahu kiriku, ayah bagi Rizky Nugraha. Pagi itu, Jakarta terasa panas dan bising. Namun di balik kaos flanel lusuh yang kupakai dan celana kargo kusam ini, ada ketenangan yang sengaja kubawa. Aku bukan tidak mampu membeli pakaian mahal. Sebaliknya, aku yang memilih untuk hidup merendah. Sudah lama aku muak dengan label dan image yang diciptakan oleh uang. Dan hari ini, aku datang ke Bank Maju bersama cabang Cikini bukan untuk bertransaksi, melainkan untuk sebuah uji coba sosial yang sudah lama kupendam. Aku berhenti sejenak di depan pintu kaca bank, menggendong Rizky yang berusia 5 tahun. Ia tertidur pulas setelah malam yang panjang penuh demam. Wajahnya yang damai adalah satu-satunya perhiasan yang kubutuhkan. Kami masuk. Seketika, atmosfer sejuk AC dan bau karpet mahal terasa kontras dengan penampilanku. Langkah kakiku yang hanya beralaskan sepatu kets butut terasa asing di lantai marmer mengkilap. Aku belum melangkah 3 meter ke dalam lobi ketika Pak Ujang, satpam yang berdasi rapi dan bertubuh tegap, menghampiriku. Wajahnya menunjukkan profesionalisme yang tegang, matanya memancarkan kecurigaan yang tak terucapkan. "Selamat pagi, Bapak. Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya sopan, namun aksennya menekan kata, "Bapak," dengan nada sedikit merendahkan. Itu bukan sapaan hormat, itu adalah cara halus untuk bertanya, "Anda ini siapa dan kenapa ada di sini?" Aku mengangguk pelan. "Pagi, Pak. Saya mau ke teller. Mau urusan transfer." Pak Ujang melirikku dari ujung kepala hingga kaki, kaos yang sudah melar, celana yang seperti habis dipakai berkemah, dan Rizky yang pulas. Ia kemudian mengarahkan pandangannya ke kursi plastik di sudut ruangan, jauh dari barisan kursi beludru nasabah lainnya. "Bapak bisa menunggu di sana. Maaf, demi kenyamanan nasabah, kalau dengan penampilan seperti ini." Ia berhenti, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Aku tahu maksudnya. Penampilanku adalah gangguan visual bagi nasabah berduit mereka. Aku tersenyum tipis. Ini baru awal. Aku memilih untuk tidak berdebat. Aku menuju ke loket teller yang masih sepi. Dari kejauhan, 2 teller wanita berbisik-bisik sambil sesekali melirikku. Salah satunya, dengan makeup tebal dan seragam yang sangat licin, adalah Mbak Rina. "Ya ampun, Mbak. Ini bapak-bapak salah tempat kali ya? Mau numpang tidur di AC mungkin?" bisik Mbak Rina, namun suaranya cukup keras hingga terdengar olehku dan beberapa nasabah yang duduk di belakangku. Aku merasakan cubitan kecil di hatiku. Bukan karena diejek,
Tapi karena betapa biasanya penghakiman seperti ini terjadi di masyarakat kita, penampilan selalu didahulukan, sementara esensi dan karakter dikesampingkan. Aku tetap berdiri di depan loket, menunggu giliranku. Sementara Rizky mulai bergerak, sedikit terganggu oleh bisik-bisik di sekitarnya. Aku menepuk punggungnya, menenangkannya dengan lirih. Aku berjanji pada diriku, ini adalah kali terakhir aku membiarkan duniaku yang sebenarnya dihakimi hanya oleh sehelai kain. Tepat saat aku hendak menyerahkan buku tabunganku yang lusuh, yang sebenarnya adalah buku tabungan lama yang kusimpan sebagai kenang-kenangan, sebuah suara nyaring dan familiar memotong keheningan. Suara yang selalu berhasil memicu rasa nyeri bercampur amarah yang tertahan di masa lalu. Astaga, itu kamu? Aku tahu tanpa harus menoleh. Aura parfum mahal dan langkah sepatu hak tinggi itu hanya milik satu orang, Citra Dewi. Uji coba sosialku baru saja mencapai titik didih. Aku tidak perlu berbalik. Aroma mahal dari parfum high-end yang menusuk hidung, aroma yang dulu sempat kurindukan namun kini kurasakan seperti racun, telah mengumumkan kedatangannya. Itu Citra Dewi, mantan istriku. Wanita yang pernah berjanji sehidup semati, namun memilih melangkah pergi saat kehidupanku tampak paling suram dan tidak menjanjikan. Aku tetap berdiri membelakangi kerumunan, menenangkan Rizky yang mulai bergerak gelisah di dekapanku. Aku merasakan tatapan tajamnya menelanjangiku dari belakang. Sudah kuduga ia akan berada di sini. Ban maju bersama adalah tempat favoritnya untuk menunjukkan status sosial barunya, terutama setelah ia menikah lagi dengan seorang pengusaha properti. Astaga! Itu kamu? Kamu masih hidup? Suaranya keras, bernada tak percaya dan jijik, sengaja ditujukan agar semua orang di lobi mendengarnya. Aku menarik napas panjang. Aku menoleh perlahan, memasang ekspresi datar. Citra berdiri di sana, mengenakan setelan kantor yang mahal, tas branded yang harganya bisa untuk melunasi cicilan rumahku dulu, dan perhiasan yang berkilauan. Kontrasnya dengan penampilanku sangat mencolok. Pagi, Citra, sapaku tenang, tanpa emosi. Aku tidak ingin memberikan reaksi yang ia harapkan, yaitu amarah atau rasa malu. Namun, ketenanganku justru memicu amarahnya. Ia maju beberapa langkah, jarak kami kini hanya beberapa jengkal. Wajahnya yang tadinya cantik kini dipenuhi kerutan rasa jijik. Pagi, lihat dirimu. Adi, kamu datang ke bank begini, mengemis simpati? Lihat penampilanmu. Aku sudah bilang, pantas saja dulu aku tinggalin. Hidupmu itu aib, tahu tidak? Kamu cuma bisa bikin susah. Hinaannya meluncur deras, menusuk seperti jarum es. Aku bisa merasakan semua mata di ruangan itu tertuju pada kami. Pak Ujang sang satpam terlihat panik, sementara Mbak Rina dan beberapa nasabah mulai berbisik-bisik penuh minat. Sebuah drama gratis di pagi hari. Aku tidak membalas. Fokusku beralih pada Rizky. Sayangku terbangun. Matanya mengerjap-ngerjap, bingung melihat ibunya yang berteriak. Aku memeluknya lebih erat. Tiba-tiba, mata Citra tertuju pada Rizky. Kata-katanya berikutnya adalah yang paling menyakitkan. Bukan untukku, melainkan untuk anak kami. Dan ya ampun, kasihan banget Rizky. Lihat dia, harus lahir dari orang tua kayak kamu. Masa depannya gelap. Adi, kamu tidak bisa memberinya apa-apa selain kemiskinan dan kaos lusuh ini. Citra mencibir. Aku yang menyelamatkan diri dari kemiskinanmu. Dan kalau kamu punya sedikit rasa malu, kamu akan menjauhi Rizky agar dia punya kesempatan hidup yang lebih baik. Sakit. Bukan karena ia menyebutku miskin. Aku sudah melewati fase itu lama sekali. Sakit karena ia menggunakan Rizky, anak kami, sebagai senjata. Anak yang ia tinggalkan 3 tahun lalu. Aku mendongak, menatap matanya dalam-dalam. Aku bisa saja meledak. Aku bisa saja menghinanya kembali dengan menyebutkan kekayaanku yang sebenarnya di balik penampilanku ini. Aku bisa merobohkan dunianya dalam sekejap. Tapi aku memilih diam. Amarah dan ego tidak akan memberiku apa-apa. Kebencian hanya akan meracuni diriku sendiri. Dan yang terpenting, akan menakuti Rizky. Aku menarik napas panjang, memastikan suaraku selembut mungkin untuk Rizky, namun cukup tegas untuk Citra. Saya hanya ingin menyelesaikan urusan di sini. Citra,
Tolong jangan ganggu Rizky, kataku pelan. Aku merasakan tanganku sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan badai emosi yang bergejolak. Aku melanjutkan langkahku ke loket teller, mengabaikan Citra yang masih berdiri mematung di tengah lobi, marah karena aku tidak bereaksi sesuai harapannya. Aku menyerahkan buku tabunganku yang sudah kumal kepada Mbak Rina, yang kini pucat pasi menyaksikan drama itu. Kepalaku mendidih, namun hatiku berkata, tidak perlu berteriak. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Saat buku tabungan itu beralih tangan, dan mata Mbak Rina membaca nama dan nomor rekening, aku tahu, babak baru dari uji coba sosial ini akan segera dimulai. Wajah Citra, yang tadinya penuh kebencian dan keangkuhan, kini menjadi tontonanku. Aku menenangkan Rizky sekali lagi, memberinya kecupan di kening. Saya mau tarik tunai. Kalimat itu keluar, memecah keheningan yang tegang. Aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Aku berdiri di depan Mbak Rina. Ekspresinya saat ini adalah campuran antara rasa malu karena tadi sempat mencibirku, dan rasa jijik yang ia coba sembunyikan karena baru saja menyaksikan pertengkaran kami. Ia menghindari tatapanku. Aku meletakkan buku tabunganku yang lusuh, buku tabungan pertama saat aku mendirikan Nusantara Fintech dan sengaja ku pertahankan sebagai pengingat, di atas meja teller. Di samping buku itu, aku selipkan kartu Black Card Priority yang hampir tak terlihat karena warnanya yang gelap. Bapak, mau transaksi apa? Tanya Mbak Rina dengan suara yang nyaris berbisik. Tangannya gemetar saat menerima buku tabungan itu. Aku bisa melihatnya membaca nama, Adi Nugraha, dan nomor rekening di sampulnya. Aku menatap lurus ke matanya, memastikan kejernihan niatku. Saya mau tarik tunai, kataku, suaraku tenang, kontras dengan kekacauan emosional yang baru saja terjadi. Mbak Rina mengangguk kaku. Berapa nominalnya, Pak? Aku menarik napas perlahan, lalu mengucapkan kalimat itu dengan intonasi paling datar dan wajar, seolah aku hanya meminta selembar uang 10.000. Saya mau tarik tunai, 250 miliar. 250 miliar. Angka itu terucap. Mbak Rina mematung. Matanya yang tadinya sibuk menatap monitor, kini mendongak menatapku. Mula-mula, ada seulas senyum geli yang ia tahan, seolah mengira aku bercanda atau salah ucap. Ia bahkan mengira mungkin aku berkata, 25 juta. Maaf, Bapak bilang berapa? Tanyanya, mencoba mengonfirmasi, nadanya terdengar sedikit meremehkan lagi. 25 juta, begitu. Aku mengangguk pelan. Bukan, Mbak, 250 miliar. Atau setidaknya, tolong siapkan transfernya. Saya perlu memastikan ketersediaan dana. Wajah Mbak Rina langsung berubah. Semua warna di wajahnya seolah luntur seketika. Ia menyadari aku tidak bercanda. Dengan tangan yang kini benar-benar bergetar, ia mengambil buku tabungan itu lagi dan memasukkan nomor rekening ke dalam sistem. Aku menggendong Rizky, yang kini sedikit terusik dan mulai menyandarkan kepalanya ke bahuku. Aku menepuk punggungnya, memberinya ketenangan. Semua drama ini harus sepadan dengan pelajaran yang akan didapat. Keheningan melanda lobi. Bahkan Citra, yang tadinya masih berdiri angku di belakangku, kini terdiam, mungkin hanya sibuk dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba, mata Mbak Rina membelalak. Ekspresi kagetnya sangat otentik. Ia sontak berdiri dari kursinya, tangannya menunjuk layar monitor di depannya. Aku tak bisa melihatnya, tapi aku tahu apa yang ia lihat. Pak Dirman. Pak Dirman, tolong kesini sebentar. Serunya panik, setengah berteriak memanggil kepala cabang. Pak Dirman, seorang pria parubaya dengan setelan abu-abu mahal, bergegas keluar dari ruangannya yang tertutup. Raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan karena ia diganggu, namun rasa penasaran menguasainya. Ada apa, Rina? Kenapa ribut sekali? Tanyanya tegas. Mbak Rina hanya bisa menunjuk monitor dengan jari gemetar. Bapak ini, Pak, beliau mau tarik tunai 250 miliar. Saldo beliau. Pak Dirman mendekat ke monitor dan membungkuk untuk melihat layar. Saat pandangannya mendarat pada deretan angka di sana, tubuhnya langsung kaku. Aku melihat matanya membulat, seolah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Salinku, 500 miliar rupiah,
500 miliar rupiah. Keheningan yang mencekam meliputi seluruh ruangan. Tak ada lagi bisik-bisik. Semua nasabah yang tadi menertawakan dan Pak Ujang yang curiga, kini menatapku dengan mata terpaku. Aku, dengan kaos lusuh dan sepatu kets butut, adalah pemilik 1/2 triliun rupiah yang baru saja membuat jantung kepala cabang berdegup tak karuan. Pak Dirman menoleh padaku. Wajahnya yang tadinya kaku kini berubah menjadi ramah, sangat ramah, dan dipenuhi rasa hormat yang mendadak. Ia maju, mengulurkan tangan. Bapak Adi Nugraha? Maaf, sekali lagi, mohon maaf atas kesalahpahaman. Mari, Bapak, mari kita bicara di ruangan prioritas. Ini transaksi sangat besar, Bapak. Aku hanya menerima jabatan tangannya, tatapanku tetap tenang. Drama ini belum selesai. Aku baru saja mendapatkan panggung, dan sekarang saatnya aku menyampaikan pesanku. Aku melirik ke belakangku. Citra masih berdiri di sana, kini dengan wajah pucat dan mata yang menunjukkan kengerian. Aku bisa melihat roda di otaknya berputar liar, mencoba memproses kenyataan bahwa mantan suami yang menyedihkan, yang baru saja ia caci maki adalah seorang pria dengan saldo fantastis. Aku memeluk Rizky erat, dan mengangguk ke arah Pak Dirman. Tidak perlu ke ruangan prioritas. Pak, kita selesaikan di sini saja. Karena pesan yang ingin saya sampaikan harus didengar oleh semua orang di ruangan ini. Aku menolak tawaran Pak Dirman untuk pindah ke ruang prioritas. Biarlah lobi ini menjadi panggung. Biarlah cahaya neon yang dingin ini menyinari ironi yang baru saja terjadi. Aku menghela napas. Rizky sudah mulai tenang di bahuku. Tidak perlu, Pak Dirman, kataku. Suaraku kini lebih tegas. Saya datang ke sini bukan untuk kenyamanan VIP. Saya datang untuk mengurus sesuatu yang lebih penting daripada transaksi, dan urusan itu harus disaksikan oleh semua yang hadir. Pak Dirman, kepala cabang yang tadinya sombong, kini berdiri gelisah. Ia tahu betul konsekuensi jika ia meremehkan seorang nasabah dengan saldo 1/2 triliun. Wajahnya berseri-seri, dipenuhi permohonan maaf yang tersirat. Tolong, Bapak Adi, tolong sampaikan maksud Bapak. Kami siap membantu fully. Ucapnya, menekankan kata, Bapak, dengan rasa hormat yang mendadak autentik, atau setidaknya, sangat takut. Aku menatap lurus ke kerumunan. Ada Pak Ujang yang kini berdiri tegak, tak berani menatapku. Ada Mbak Rina yang masih memegang buku tabunganku dengan tangan gemetar. Dan di belakang sana, berdiri Citra, mantan istriku, yang kini tampak seolah baru saja melihat masa depannya terbalik. Tadi, saya mendengar banyak hal. Aku memulai, suaraku pelan tapi bergaung. Saya mendengar bisikan, saya mendengar tawa, dan saya mendengar cemoohan. Saya mendengar seseorang bilang saya salah tempat, dan saya mendengar mantan istri saya sendiri bilang bahwa hidup saya adalah aib, dan saya tidak bisa memberikan masa depan pada anak saya. Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimat-kalimat itu bekerja. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Saya hanya ingin tahu, aku melanjutkan, seberapa besar tempat ini bisa menerima manusia, Pak Dirman. Bukan hanya uangnya. Saya datang dengan tampilan yang jauh dari kata mewah, dan reaksi yang saya terima adalah kecurigaan, cibiran, dan pengusiran halus. Kalimatku seperti tamparan keras yang tak bersuara. Semua orang yang tadi meremehkanku kini menunduk. Rasa malu dan rasa kagum bercampur kengerian terpancar dari mata mereka. Saya tidak benar-benar ingin tarik tunai 250 miliar sekarang. Aku mengakui. Saya hanya ingin membuktikan satu hal. Martabat sejati tidak pernah bergantung pada harga pakaian saya atau status sosial yang terlihat di permukaan. Martabat adalah bagaimana saya diperlakukan saat saya tidak memiliki apa-apa, atau saat saya memilih untuk tidak menunjukkannya. Pak Dirman hanya mengangguk berkali-kali, wajahnya memerah karena malu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Adi. Ini akan menjadi pelajaran besar bagi kami. Aku tahu, sekarang saatnya untuk menyudahi drama ini, sekaligus mengungkap siapa aku sebenarnya, agar pesanku memiliki bobot yang tak terbantahkan. Pak Dirman, kataku, mengenai identitas. Saya mengerti Anda sudah menghubungi kantor pusat.
Wajah Pak Dirman terlihat terkejut karena aku tahu ia telah melakukan panggilan rahasia itu. Benar, Bapak Adi. Saya baru saja mendapat konfirmasi. Bapak adalah pendiri dan Chief Innovation Officer, CIO, dari Nusantara Fintech. Pak Dirman berucap dengan nada penuh takjub, seolah menyebut nama seorang dewa. Kami tahu Bapak sangat tertutup, tetapi kami baru saja menyelesaikan proses akuisisi besar. Mendengar nama Nusantara Fintech, unicorn teknologi keuangan yang kini menjadi perbincangan panas karena baru saja diakuisisi oleh konglomerat Asia, seperti bom yang meledak di lobi. Plot twist awal terungkap. Aku, Adi Nugraha, pria dengan kaos lusuh ini, adalah otak di balik salah satu perusahaan teknologi keuangan terbesar di Indonesia. Aku adalah sang inovator sunyi yang tercantum di majalah bisnis regional sebagai salah satu figur paling berpengaruh, yang selalu menolak wawancara dan memilih anonimitas. Seketika, semua tatapan berubah total. Tatapan Pak Ujang beralih dari curiga menjadi hormat yang berlebihan. Tatapan Mbak Rina beralih dari cibiran menjadi penyesalan yang mendalam. Aku menoleh ke belakang, ke arah Citra. Ia kini berjalan maju, langkahnya goyah, wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari sepenuhnya kebodohan yang baru saja ia perlihatkan di depan umum. Adi, suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu sesukses ini. Aku menatap matanya, tanpa kebencian sedikit pun. Aku tidak perlu marah. Rasa malu Citra sudah menjadi hukuman yang setimpal. Yang kau hina hari ini, Citra, adalah ayah dari anakmu, kataku. Suaraku tetap tenang, tapi penuh penegasan. Orang yang dulu kau buang karena terlihat miskin. Tapi sebenarnya aku hanya sedang merendah, bukan tak berdaya. Pesan ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang martabat yang hancur karena keserakahan dan penilaian yang dangkal. Aku telah mendapatkan apa yang kucari. Pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang yang hadir. Aku kini siap untuk mengakhiri drama ini dengan damai. Lobi bank kini terasa seperti ruang pengadilan, dan Citra adalah terdakwa utama. Setelah identitasku sebagai CIO Nusantara Fintech terungkap, Citra berusaha mati-matian mendekat. Wajahnya dipenuhi air mata dan penyesalan yang tampak, atau setidaknya kurasa, palsu. Adi, aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir kamu masih berjuang dengan ide-ide startup lamamu yang tak pernah jadi. Citra merengek. Ia mencoba meraih tanganku. Namun aku mundur selangkah, menjaga Rizky tetap aman dalam dekapanku. Aku menatapnya dengan tatapan yang tenang, tanpa amarah, tapi tanpa sedikit pun kehangatan. Inilah balasan yang sebenarnya. Bukan amukan, melainkan pengabaian total terhadap nilainya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua hinaanmu tadi, Citra? Tanyaku pelan, suaraku membuat ia terdiam. Bukan saat kamu bilang aku miskin. Tapi saat kamu meragukan masa depan anakmu sendiri, karena menilai ayahnya hanya dari sehelai kaos lusuh. Citra menangis terseduh-seduh. Aku minta maaf, Adi. Aku janji, aku akan berubah. Aku. Cukup, Citra, potongku tegas. Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Drama ini harus segera kuakhiri demi ketenangan Rizky. Aku menggendong Rizky ke meja Pak Dirman, kepala cabang yang kini berdiri seperti pelayan paling patuh. Aku meminta selembar cek bank kosong. Pak Dirman, mohon bantu saya siapkan transfer yang tadi. Tapi bukan untuk penarikan tunai. Instruksiku. Transfer itu dibatalkan. Saya hanya ingin satu hal. Siapkan cek bankir atas nama Rizky Nugraha. Pak Dirman mengangguk panik dan segera menyiapkan semuanya. Aku mengambil pulpen dari sakunya dan mulai mengisi nominal pada cek yang kuserahkan padanya. Aku menulis nominal yang fantastis, nominal yang jauh lebih besar dari uang yang pernah ia bayangkan akan kuberikan. Nominal itu mewakili komitmenku pada masa depan Rizky, dan menjadi harga perpisahan final dengan Citra. Sambil menunggu cek itu disahkan, aku mengambil langkah tegas. Aku berbalik, menghadapi Citra, dan menyerahkan cek bankir itu, yang kini sah atas nama Rizky Nugraha, tepat di tangannya. Ini, Citra, kataku. Citra menerima cek itu dengan bingung. Ia melirik nominalnya dan matanya langsung terbelalak.
lebih kaget daripada saat melihat saldo di rekeningku. Itu adalah jumlah yang bisa membuatnya hidup mewah selama beberapa generasi. Ini apa, Adi? Itu adalah dana perwalian, trust fund, untuk Rizky. Jelasku, suaraku tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Uang itu akan dikelola oleh bank untuk pendidikan dan masa depan Rizky hingga ia berusia 25 tahun. Ini jaminan yang kamu katakan tak bisa kuberikan. Aku mencondongkan tubuh sedikit, memastikan hanya dia yang mendengar kalimat berikutnya. Syaratnya, kamu pegang cek ini, kamu kelola, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengklaim sepeser pun dari uang itu untuk dirimu sendiri. Uang ini untuk anak kita, agar ia tidak pernah kekurangan. Dan yang terpenting, kamu harus menjaga jarak yang etis dari kehidupan pribadiku dan Rizky. Anggap saja ini pembelian peace of mind bagi anakku. Wajah Citra berubah. Ekspresi serakah bercampur penyesalan terpancar jelas. Ia menerima kekayaan, namun dibarengi dengan penolakan mutlak dari diriku. Itu adalah balas dendam yang tak terucapkan, yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku membelinya dari kewajiban untuk terus berinteraksi dengannya, menjamin Rizky tak perlu lagi melihat ibunya yang hanya mencintai materi. Martabat tidak bisa dibeli. Citra, tutupku, melunakkan suara. Kamu menjualnya dulu. Sekarang aku beli masa depan anakku darimu, agar ia tak perlu melihat ibunya yang hanya mencintai uang. Aku mengambil buku tabunganku dari meja teller dan black card yang terselip di dalamnya. Aku tidak melakukan transaksi lain. Uji coba sosial telah selesai. Pelajaran telah diberikan, dan urusan emosional telah kuberikan penutupnya. Aku menatap Rizky. Ia tersenyum kecil. Entah karena ia merasakan ketenangan dari bahuku atau karena ia kembali mengantuk. Aku mencium keningnya. Aku berbalik, siap melangkah pergi, meninggalkan semua mata yang kini memandangku dengan rasa hormat, rasa malu, dan kekaguman. Peranku di panggung ini telah usai. Aku melangkah keluar dari bank maju bersama, membawa Rizky dan meninggalkan kekacauan yang kubuat. Aku tidak menoleh ke belakang, meskipun aku tahu puluhan pasang mata masih menatap punggungku. Aku tinggalkan di sana rasa malu Pak Dirman, penyesalan Mbak Rina, dan kehancuran martabat Citra. Tujuanku sederhana, kembali ke mobil dan menjauh dari drama. Aku membiarkan Rizky tidur kembali di kursi belakang mobil, menutupinya dengan jaketku. Aku tahu, hidupku tidak akan sama setelah ini. Dugaan itu terbukti benar. Bahkan sebelum aku mencapai rumah kontrakan sederhanaku di pinggiran Jakarta Selatan, ponselku sudah meledak. Awalnya, notifikasi dari tim kantor pusat. Dewi, Head of Corporate Communicationku, menelepon dengan suara panik. Adi, demi Tuhan, apa yang Bapak lakukan di Bank Cikini? Video Bapak viral. Ada yang merekam saat Bapak bicara soal martabat dan menolak tawaran private banking. Aku menghela napas. Tentu saja, di era smartphone ini, tidak ada lagi privasi di tempat umum. Aku tahu ada seorang nasabah yang sibuk merekam dengan ponselnya saat drama itu terjadi. Saya hanya menyelesaikan urusan pribadi. Dewi, jawabku tenang. Tidak ada informasi perusahaan yang bocor. Bukan itu, Pak. Video itu diberi judul, Gembel tarik ratusan miliar setelah diejek mantan istri. Wajah Ibu Citra terlihat jelas. Pak Ujang juga. Bank Maju bersama sedang diamuk netizen. Dan yang paling parah, nama Bapak sudah mulai disamarkan. Tapi para detektif digital sudah mencium bau Adi Nugraha, Cio Nusantara Fintech. Aku memintanya tenang. Tenang, Dewi. Saya menolak semua wawancara. Jangan keluarkan pernyataan apapun yang mengonfirmasi atau membantah identitas saya. Biarkan saja teka-teki itu berjalan. Namun, gelombang itu terlalu besar. Aku membuka sebentar platform X, Twitter. Sontak, timelineku dipenuhi tagar tentang insiden itu. Video yang diunggah menunjukkan klip-klip kunci. Momen hinaan. Wajah Citra saat mencaci maki penampilanku, kontras dengan outfit mewahnya. Momen klimaks. Ekspresi Pak Dirman dan Mbak Rina yang terkejut melihat saldo. Pesan moral. Klip pendek saat aku berujar. Martabat adalah bagaimana saya diperlakukan saat saya tidak memiliki apa-apa.
Video ini memicu debat nasional yang panas. Kubur Proadi, The Real Sultan memuji kebijaksanaanku karena merendah. Mereka menjadikan kisah ini sebagai case study sempurna tentang don't judge a book by its cover dan menampar keras masyarakat yang materialistis. Inilah Sultan yang sesungguhnya. Kaya raya tapi tetap ingat akar. Kubu kontra Adi, The Drama King mengkritik tindakanku sebagai tindakan, mempermalukan publik, dan balas dendam yang tidak etis kepada Citra dan staf BAN. Kenapa harus di depan umum? Jelas mau pamer. Balas dendam terselubung namanya. Wajah Citra Dewi dan Pak Ujang, Satpam, kini menjadi bahan meme dan kecaman. Citra, khususnya, diserang habis-habisan oleh netizen karena meninggalkan suami yang ternyata adalah seorang miliarder. Aku menatap Rizky yang masih tertidur pulas. Drama di media sosial ini adalah yang paling kubenci. Aku tidak ingin ketenaran. Aku hanya ingin sebuah pelajaran. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku menghubungi tim itku. Tolong, nonaktifkan sementara semua akun media sosial pribadiku. Email dan nomor lama. Saya tidak mau dihubungi media manapun, perintahku. Aku menjauhkan diri dari sorotan. Tindakanku bukan untuk viralitas, melainkan untuk kebenaran personal. Kekayaan yang kubangun adalah untuk kebebasan. Dan kebebasan sejati berarti aku tidak perlu membiarkan narasi orang lain mendikte hidupku. Aku mematikan ponsel. Keheningan segera menyelimuti rumah kontrakan ini. Aku duduk di sebelah Rizky, memandangi wajahnya yang tenang. Aku tahu, drama bank itu baru saja mengubah hidupku menjadi tontonan. Tapi aku harus memastikan bahwa ia tidak mengubah nilai-nilaimu. Keesokan paginya, aku akan memulai babak baru. Kehidupan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk media, fokus pada anakku. Aku mematikan ponsel dan meletakkannya jauh-jauh. Malam itu, rumah kontrakan sederhana ini terasa seperti benteng pertahanan terakhirku dari dunia luar yang mendadak ingin mencampuri urusanku. Aku tidak mencari ketenaran. Aku hanya mencari pengakuan atas martabat. Dan ketika ketenaran itu datang tanpa diundang, aku memilih untuk kembali pada akar kebebasan sejati. Aku duduk di lantai kayu, menyandarkan punggung pada dinding yang dicat sederhana, mengawasi Rizky yang tidur di kasur kecil. Dia adalah segalanya. Uang ratusan miliar itu, gelar Cio dari unicorn, semua itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuanku adalah melindungi anak ini dari luka yang sama, dari penilaian dangkal yang menghancurkan harga diri. Pagi menyambut dengan sinar matahari yang hangat. Aku memasak nasi goreng untuk sarapan kami. Setelah insiden viral itu, aku tahu kami tidak bisa tinggal di rumah ini lama-lama. Bukan karena aku malu, tapi karena ancaman privasi yang semakin nyata. Saat sarapan, Rizky memandangku dengan mata polos. Ia mengingat fragmen kejadian di BAN. "Ayah," tanyanya pelan, sambil menyuapkan sesendok nasi goreng. "Kenapa orang-orang di bank itu jahat sama ayah? Kenapa mama teriak?" Pertanyaan sederhana itu menusuk. Aku meletakkan sendokku dan memegang tangan mungilnya. "Mereka tidak jahat, Nak. Mereka hanya sedang lupa," jawabku lembut. Aku harus menanamkan pelajaran ini tanpa menanamkan kebencian. Mereka lupa bahwa setiap manusia punya nilai yang tidak bisa dilihat dari warna kulit, dari merek sepatu, atau dari harga pakaiannya. Aku tersenyum meyakinkannya. Ayah hanya ingin menunjukkan pada mereka bahwa kita kaya di dalam, Rizky. Kita kaya di hati. Kekayaan kita adalah kebebasan untuk mencintai dan memilih hidup kita sendiri, tanpa perlu disetujui orang lain. Rizky mengangguk, mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia menerima ketenangan dari suaraku. Ia jauh lebih penting daripada headline di berita manapun. Keputusan akhir. Aku memutuskan untuk membeli sebuah rumah kecil di daerah pinggiran yang lebih terpencil, jauh dari keramaian Jakarta, tempat aku bisa bekerja secara remote dan Rizky bisa tumbuh tanpa sorotan media. Aku akan tetap menjadi Cio Nusantara Fintech, tapi aku akan menjalankan peranku dalam diam, tanpa publisitas. Setelah drama di BAN, aku mendengar kabar tentang Citra melalui koneksi yang masih loyal. Citra Dewi menerima dana perwalian fantastis yang kuberikan atas nama Rizky. Awalnya, ia mencoba menggunakan cek itu untuk membangun kembali jembatan di antara kami. Ia berulang kali menelepon, mengirim pesan memohon,
bahkan mencoba datang ke kantor pusat untuk menemuiku. Namun, aku tidak pernah membalas. Aku menjaga jarak yang sudah kutarik tegas. Ia memiliki uang untuk Rizky, yang jumlahnya menjamin masa depan sang anak, tapi ia kehilangan akses pada anak itu dan pada sumber kekayaan yang sebenarnya, diriku. Citra tetap kaya secara materi, namun hidupnya terasa hampa. Ia menyadari bahwa yang hilang bukan hanya uang Adi, tetapi juga martabatnya sendiri, yang kini hancur karena penghakiman publik dan penyesalan pribadi. Ia menjual cintanya demi kekayaan, dan pada akhirnya, kekayaan itu tidak mampu membeli kembali cintanya. Pak Ujang dan Mbak Rina menerima sanksi internal. Mereka tidak dipecat, tapi dipindahkan ke bagian administrasi non-nasabah sebagai hukuman atas penilaian yang diskriminatif. Aku mengakhiri cerita ini dengan memeluk Rizky di teras rumah baru kami, yang jauh lebih tenang dan dikelilingi pepohonan. Aku tidak lagi membenci Citra. Aku hanya berterima kasih. Ia adalah katalis yang membawaku pada titik balik. Kesadaran bahwa aku harus menghargai kejujuran diriku di atas validasi orang lain. Kisah ini berakhir dengan penegasan bahwa martabat sejati tidak pernah bergantung pada penampilan atau status sosial, melainkan pada karakter dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Aku, Adi Nugraha, kaya raya, tapi memilih untuk hidup di bawah payung kesederhanaan. Karena aku tahu, kekayaan terbesarku adalah kebebasan untuk memilih menjadi diriku sendiri, ayah yang tenang, mengenakan kaos lusuh, dan memeluk anaknya, tanpa takut dihakimi oleh angka-angka di rekening bank. Waktu berlalu cepat, membawa Adi Nugraha dan Rizky menjauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan sorotan media yang perlahan meredup. Rumah sederhana di pinggiran kota menjadi suaka bagi mereka. Adi tetap menjalankan perannya sebagai CEO Nusantara Fintech, namun kini ia bekerja sepenuhnya dari rumah, di balik layar, mengendalikan kekaisaran digitalnya dengan kemeja flanel dan celana santai. Ia membuktikan bahwa kekuasaan sejati tidak memerlukan display publik. Uji coba sosial yang terjadi di Bank Maju Bersama telah memberikan pelajaran abadi, bukan hanya kepada mereka yang terlibat, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia menyadari, kekayaan terbesarnya adalah kebebasan untuk memilih tampil sederhana, memilih ketenangan, dan yang terpenting, memilih untuk tidak membiarkan ego mendikte tindakannya. Rizky Nugraha tumbuh menjadi anak yang tenang dan cerdas, terlindungi dari racun materialisme. Ia dibesarkan dengan kesadaran bahwa nilai seseorang terletak pada kejujuran dan kebaikan hati, bukan pada saldo bank. Dana perwalian yang besar itu memastikan masa depannya aman, namun ia tidak pernah dibiarkan tumbuh manja oleh kemewahan. Adapun Citra Dewi, ia hidup dalam kekayaan yang terasa hampa. Dana perwalian yang ia pegang di tangannya adalah pengingat harian akan kesalahan fatalnya, bahwa ia meninggalkan cinta dan martabat demi ilusi status. Ia menyadari terlambat bahwa Adi tidak pernah miskin, ia hanya sedang merendah, dan ia kehilangan kesempatan emas bukan karena Adi gagal, melainkan karena ia gagal melihat esensi manusia di balik penampilan yang lusuh. Citra terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan publik, mendambakan pengakuan dan maaf yang tak pernah datang. Kisah Adi Nugraha adalah penegasan final. Martabat sejati tidak pernah bergantung pada harga pakaian, merek mobil, atau angka-angka di rekening bank. Martabat sejati terletak pada karakter, ketulusan, dan cara seseorang memperlakukan orang lain, terlepas dari apa yang mereka kenakan. Di bawah payung sederhana, Adi Nugraha menemukan bahwa ia telah berhasil menarik tunai hal yang jauh lebih berharga daripada 250 miliar, harga diri dan kedamaiannya sendiri.